Otherworldly Evil Monarch, Bab 201, Judul, Tangan Bebas Diberikan. Hanya ada tanda-tanda awal saat ini. Zhao Jianhun menyatakan dengan dingin. Skema ini akan membutuhkan perencanaan yang sangat serius sebelum dapat dijalankan. Bagaimanapun, keluarga Jun adalah kekuatan militer terkuat dari Kekaisaran Tianxiang, dan bahkan Kaisar tidak menganggap enteng keluargamu. Namun, rencana mereka tampaknya sangat jelas. Haha, bau susu ibu mereka bahkan belum mengering, dan ketiga anak itu benar-benar berpikir untuk menargetkan keluargaku. Jun Wui tertawa dingin. Selain itu, fakta bahwa keluarga Dugu masih tidak dapat menemukan pasangan yang cocok untuk putri mereka membuat posisi mereka tidak jelas dalam masalah ini. Zhao Jianhun menambahkan, sejujurnya, aku benar-benar menantikan ini terjadi. Jika dua kekuatan utama Kekaisaran Tianxiang terbagi, jika tulang punggung kekaisaran kamu patah, maka itu hal yang baik bagi kita, dan aku bisa mengambil pasukan aku dan merusak seluruh kekuatanmu dalam satu gerakan, dan kemudian aku dapat dengan mudah memperluas peta Yutang. Betapa indahnya jika aku bisa menyatukan dunia ini dalam satu gerakan. Kenapa kamu memberitahuku ini? Apa untungnya bagimu? Jun Wuyi mendengus. Aku tidak bisa menyembunyikan ini di hadapan Jun Wuhui. Aku hanya memberitahumu ini karena kamu adalah keluarga Jun Wuhui, dan dia adalah lawan yang paling aku hormati. Zhao Jianhun berbalik dan melihat patung Jun Wuhui sekali lagi dan kemudian perlahan berbicara. Aku menantikan keluarga Jun menghasilkan pria atau wanita sekaliber Komandan Putih. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkan keluarga yang pernah heroik ini lenyap dalam kegelapan perebutan kekuasaan. Ini adalah satu-satunya hal yang mampu aku lakukan untuk idola di hatiku. Zhao Jianhun berdiri tegak dan melangkah maju ke patung Jun Wuhui sekali lagi, menatapnya, dan terus menatapnya untuk waktu yang lama, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik. Aku akan segera pergi. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Jun Wuyi menyatakan dengan nada kasar, dan kemudian menambahkan, aku juga tidak akan berterima kasih. Zhao Jianhun berdiri tak bergerak untuk beberapa saat sebelum dia tersenyum pada Jun Wuyi, dan bertanya dengan suara kasar. Kamu tidak akan mengantarku keluar? Tiba-tiba suaranya merendah saat dia bertanya. Apakah aku tidak cukup penting? Atau mungkin aku tidak cukup layak? Jun Wuyi terdiam beberapa saat, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, benar, aku mengerti. Zhao Jianhun menarik napas dalam-dalam. Setelah aku pergi, aku akan segera kembali ke Yutang. Jun Wuyi, jika kita bertemu di medan perang lagi, jangan ragu, dan jangan berpikir bahwa aku tidak akan menyerangmu tanpa ampun karena hari ini. Sisi wajahnya menunjukkan tanda kesedihan. Sepanjang tahun ini, aku harus menanggung semua ini, dan aku benar-benar lelah sekarang. Jenderal yang tak terkalahkan, tapi aku benar-benar hanya bajingan yang beruntung. Setelah dia menyelesaikan kalimat terakhir ini, dia berbalik dan pergi, tanpa melihat ke belakang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siluetnya yang sunyi terus menjauh, jubah hitamnya terangkat tertiup angin, kepalanya terangkat tinggi, dan sosoknya perlahan menghilang dari pandangan. Tentara Tianxiang yang ditempatkan di kedua sisi jalan hanya bisa menatap komandan negara musuh mereka dengan kagum. Pria ini terlalu sombong. Jun Wuyi berbisik sambil menatap sosok Zhao Jianhun yang menghilang. Saat itu, kakak pernah berkata, harga dirinya adalah kelemahan terbesar karakternya, dan dapat digunakan untuk mengelabui dia ke dalam beberapa jebakan, dan dia akan menginjaknya. Setiap kali tanpa bertobat dari tindakannya, Jun Moxie tidak bisa menahan tawanya. Ya, tapi dia seharusnya sudah mati ratusan kali sekarang. Mengelola untuk tetap hidup sampai sekarang bukanlah hal yang mudah dilakukan dalam kasusnya. Meski orang ini terlalu sombong, tapi harga dirinya juga merupakan aset terbesarnya. Dia berpengalaman dengan setiap formasi pertempuran, setiap taktik penyergapan, dan pengetahuannya tentang peperangan melampaui pengetahuan orang lain. Mengapa dia tidak bangga dengan kemampuannya? Jika aku jadi dia, aku akan sama. Jun Wuyi tersenyum, dan kemampuannya yang luar biasa ini selalu dikagumi oleh ayahmu. Bahkan di saat-saat putus asa terbesar, pria ini tidak pernah menyerah. Bahkan dia tidak pernah putus asa meskipun dia dikalahkan beberapa kali. Ayahmu dan aku pernah berbicara, dan dia memberitahuku bahwa dia tidak akan mampu melakukan ini. Zhao Jianhun adalah pria yang luar biasa. Dia tidak pernah menyerah, tidak peduli seberapa keras keadaannya. Jun Moxie hanya dapat mendukung pernyataan ini di dalam hatinya. Berlayar dengan penarik angin tidak dianggap sebagai bakat. Bertahan melalui kesulitan, dan berjuang untuk bertahan hidup, dan terus-menerus melawan adalah tanda pahlawan sejati. Pada saat itu, ketika kita mencoba mempelajari Zhao Jianhun, tindakan dan perkataannya sendiri yang telah membantu ayahmu dalam memutuskan strategi untuk menghadapi Zhao Jianhun. Kata-kata Jun Wuyi penuh dengan kebanggaan, dan strateginya masih berlaku saat berurusan dengan Zhao Jianhun. Apa?
Jun Moxie tiba-tiba tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Zhao Jianhun adalah salah satu bujangan paling terkemuka di Yutang pada saat itu, dan salah satu menteri paling berpengaruh di kekaisaran ingin memberikan putrinya kepada Zhao Jianhun untuk dinikahi. Tapi wanita itu sangat gemuk dan jelek. Jun Wui tersenyum. Pada saat itu, Zhao Jianhun dengan terus terang telah berbicara di depan seluruh kabinet menteri. Bagaimana wanita jelek seperti itu cocok untuk seorang jenderal yang begitu brilian? Jun Moxie tertawa terbahak-bahak. Pertama kali ketika kakak mendengar hal ini, dia berkata, Zhao Jianhun bangga, buta terhadap kekuatan politik, dan lebih unggul dari sesama prajurit dalam hal semua jenis kemampuan. Dia menempatkan dirinya dalam cahaya yang sangat tinggi, dan tidak akan pernah membiarkan dirinya ditundukkan oleh orang lain. Karena kekaisaran Yutang tidak memiliki bakat semacam ini, mereka akan mengizinkannya untuk melanggar aturan agar dia bisa berkembang, tapi ini hal yang buruk baginya. Menjadi sombong dan menyendiri itu baik untuk orang terpelajar dalam banyak kasus, tapi ada pengecualian ketika kesombongan juga bisa menjadi kesalahan fatal. Bahkan di masa depan, setiap kali ada orang yang mampu memahami kelemahannya ini, pria itu akan mampu menempatkan dirinya dalam posisi tak terkalahkan melawan Zhao Jianhun. Suara Jun Wui sepertinya penuh dengan ingatan. Kakak pernah berkata, Zhao Jianhun adalah seorang jenderal biasa, tapi dia masih naik ke posisi Jenderal Yutang yang paling terkemuka dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kakak pernah berkata, tapi meski begitu, kelemahannya masih tetap sama seperti sebelumnya. Menguasai kelemahannya tidak terlalu sulit, tetapi menggunakan kelemahannya untuk menjadi lebih baik dari dirinya tidaklah mudah karena kepribadiannya menentukan ketangguhan karakter. Ini akan membutuhkan lebih dari sekedar serangkaian pukulan fatal untuk menghapus semangat bertarungnya, tapi bahkan kemudian dia pada akhirnya akan kembali. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Kakak menggunakan kelemahannya untuk mengalahkannya 29 kali, tapi sayangnya di pertempuran terakhir. Mengubah keadaan itu mudah, tetapi sulit untuk mengubah sifat seseorang. Jun Moxie menghela nafas saat ledakan rasa hormat yang tulus muncul di hatinya untuk ayah yang belum pernah dia temui. Kalimat yang satu ini saja telah memberikan pengetahuan tak terbatas tentang jenderal musuh. Satu kalimat ini saja sudah cukup untuk menahan kelemahan jenderal musuh, tetapi terlebih lagi telah menyusun rencana yang diperlukan untuk mengalahkan orang itu. Tidak heran jika Jun Wuhui dianggap sebagai dewa pemikir militer generasinya. Setelah memahami kelemahan Zhao Jianhun, Jun Moxie langsung memahami alasan di balik penderitaan pria itu. Dia pria yang sombong dan pejuang sejati. Jika orang seperti itu harus menanggung rasa malu karena kekalahan, maka dia mungkin tidak akan memasukkannya ke dalam hatinya, dan mungkin akan dapat menahannya karena dia tahu bahwa dia dapat menemukan kesempatan lain untuk menghapus rasa malu itu. Tapi sekarang dia harus menanggung rasa malu akan sesuatu yang bahkan bukan miliknya. Kemenangan yang teduh. Untuk orang yang sombong, kemenangan ini bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Jenderal yang beruntung. Judul ini, rasa malu seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh pria seperti Zhao Jianhun, dan itu telah membuat pikirannya terbelenggu. Selain itu, dia juga tidak punya cara untuk keluar dari itu. Tidak mengherankan jika dia berkata, sepanjang tahun ini, aku harus menanggung semua ini, dan aku benar-benar lelah sekarang. Pada titik ini, Jun Moxie akhirnya bisa memahami arti sebenarnya di balik kalimat ini. Dia akhirnya bisa memahami rasa sakit, kesedihan, dan beban tak berujung yang harus ditanggung pria ini sepanjang tahun ini. Mungkin, satu-satunya cara untuk menurunkan beban ini adalah dengan mengalahkan kakak ketiga dari keluarga Jun. Satu-satunya yang tersisa dari 3 Jun Agung, Jun Wui. Tetapi bahkan kemungkinan terjadinya hal ini sekarang sangat kecil. Zhao Jianhun tetap tak terkalahkan selama bertahun-tahun ini, dan meskipun dia telah melihat banyak kemenangan, tapi hatinya sudah kewalahan. Oleh karena itu, dia dengan ceroboh mengikuti Fei Mengchen ke Kekaisaran Tianxiang sehingga dia bisa memberi penghormatan kepada monumen Jun Wuhui. Bukan untuk hal lain, tapi hanya untuk melampiaskan rasa sakit hatinya. Dari sudut pandang ini, kata-kata Zhao Jianhun tentang balas dendam atas kematian Jun Wuhui tidak palsu. Karena, pelaku Jun Wuhui adalah orang yang sama yang telah menyebabkan rasa sakit yang tak terukur padanya. Membalas dendam untuk Jun Wuhui sama saja dengan satu-satunya jalan keluar yang tersisa untuk melampiaskan amarah dan penderitaannya sendiri. Tampaknya 3 pangeran tidak sabar untuk mandi di mata air kekuatan kekaisaran. Jun Wui berbicara saat mereka keluar dari tugu peringatan. Moxie, mereka tidak bisa melenyapkan keluarga Dugu dan Jun. Keluarga Dugu dan keluarga Jun terlalu kuat untuk dihadapi anak-anak kecil ini, dan mereka tidak cukup memenuhi syarat untuk menyingkirkan kita dari jalur mereka. Namun, berurusan hanya dengan kamu sendiri, jauh lebih sederhana. Pada kenyataannya, peluang sukses jauh lebih tinggi bagi mereka. Lagi pula, kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Jun, dan jika kamu pergi,
maka tidak peduli seberapa keras kakekmu dan aku bekerja, tidak peduli seberapa baik kita menempatkan keluarga kita, semuanya akan sia-sia. Kamu harus berhati-hati dalam hal ini. Paman, kekuatanku mungkin tidak terlalu tinggi, tapi jika mereka ingin membunuhku, aku khawatir itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jun Moxie tersenyum, dan kemudian tertawa sinis. Aku hanya memanipulasi pertempuran antara 6 ahli spirit Suan malam itu, dan bahkan kemudian aku bisa bergerak dengan bebas. Jadi ancaman apa yang dibawa oleh trik pembunuhan kecil ini untukku? Dengan hukum pelarian Yin Yang, aku bahkan bisa lolos jika 8 Master Agung datang untukku. Namun, jika mereka menyerang aku lebih dulu, maka aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Mulut Jun Moxie perlahan melengkung menjadi senyuman kejam. 3 pangeran, haha, pangeran ingin aku mati? Itu lucu. Aku ingin melihat yang mana dari 3 bersaudara yang benar-benar memiliki keberanian untuk mengejarku. Apakah aku perlu membalas? Jangan beri mereka belas kasihan. Rambut Jun Wei terbang kembali tertiup angin, sementara matanya tampak sedikit samar saat dia menambahkan. Tapi begitu kamu menyerang mereka, kamu harus tidak meninggalkan jejak apapun di belakang pada tahap apapun. Kalau tidak itu akan membawa badai tak berujung. Aku mengerti. Mata Jun Moxie menyipit saat dia terus mendorong kursi roda pamannya ke depan. Paman ketiga benar-benar tidak takut memulai masalah, bukan? Ketika berbicara tentang Diskrip, aku percaya bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang lebih mampu daripadaku. Pada saat ini, sesosok tubuh sedang berdiri di atap gedung seberang, yang tiba-tiba menghilang seperti burung cemas yang terbang menjauh karena takut tersambar petir. Duo paman dan keponakan, keduanya melihat sekilas sosok ini dan segera menjadi cemas. Dia terlalu cepat untuk siapapun dari generasiku. Pupil Jun Wei membesar. Pikiran Jun Moxie tiba-tiba meledak. Meski wajahnya tidak terlihat, tapi gerakan mulus dari sosok itu agak familiar. Itu hampir seperti elang yang turun dari langit di atas, dan di dunia saat ini, hanya ada satu orang yang mampu memiliki keanggunan dan kecepatan seperti itu, dan orang itu tidak lain adalah Master Agung ke-8 sendiri, Elang Soliter. Paman ketiga, pria itu sepertinya adalah teman lama. Aku akan pergi dan melihat semuanya. Tolong kembali, dan jangan khawatirkan aku. Jun Moxie perlahan menyatakan saat dia mencatat ke arah mana sosok itu menghilang. Otherworldly Evil Monarch, Bab 202, Judul, Pertempuran di Hutan Maple. Baiklah, tapi hati-hatilah. Jun Wei langsung setuju. Dia sudah menyadari bahwa jika keponakannya ingin pergi sendiri, maka dia pasti punya alasannya sendiri. Jun Wei sangat yakin dengan kemampuan keponakannya, dan ingin kembali ke latihan pribadinya sesegera mungkin daripada mengkhawatirkan keberadaan keponakannya. Beberapa hari yang lalu, Jun Moxie telah memberi Jun Wei garis besar mendetail tentang teknik permainan pedang yang sangat misterius yang menyatakan bahwa dia secara tidak sengaja telah menemukannya. Awalnya Jun Wei mencemooh teknik tersebut dan menolak untuk mempercayai validitasnya, tetapi kemudian menyadari bahwa teknik tersebut memang sangat efektif. Faktanya, Jun Wei benar-benar terpesona oleh teknik ini karena teknik itu lebih halus dari apapun yang pernah dia lihat sebelumnya, dan masih bisa digunakan untuk secara impulsif membunuh musuh dengan ledakan kekuatan. Selain itu, teknik ini sangat tepat, sehingga agak sulit untuk dihindari jika diterapkan dengan benar. Jun Moxie telah mempelajari beberapa senjata kuno dalam inkarnasi sebelumnya, dan telah memilah pengetahuannya untuk merumuskan teknik yang sesuai dengan temperamen Jun Wei. Jun Wei telah bertempur dalam beberapa perang sebagai pria yang lebih muda, dan adalah jenderal militer berdarah dingin tetapi impulsif, yang membuat hukum ini sangat cocok untuk sifatnya. Seolah-olah teknik itu dibuat sesuai ukurannya. Akibatnya, Jun Wei berusaha keras mempelajarinya. Duo paman dan keponakan berpisah. Jun Moxie agak bingung karena perselisihan untuk Suan Core sudah berakhir, yang berarti bahwa semua ahli yang sebelumnya berkumpul di kota Tianxiang seharusnya sudah bubar sekarang. Namun, untuk beberapa alasan, Soliter Falcon belum meninggalkan kota. Tuan Muda Jun selalu tahu bahwa tidak mungkin untuk mengetahui keseluruhan cerita di balik tindakan siapapun, tetapi dia sudah mengetahui bahwa Falcon Soliter tidak pernah tertarik pada Suan Core itu sendiri, dan hanya datang mencari untuk menemukan lawan yang tepat. Bertarung melawan, dia tahu betul bahwa jika Solitary Falcon tertarik pada Suan Core, maka dia bisa dengan mudah melarikan diri dengan Suan Core kapan saja dia mau, dan tidak ada yang hadir di tempat kejadian yang bisa menghalangi jalannya. Sedemikian rupa, bahkan 2 binatang Suan dari hutan Tianfa tidak akan bisa menyusulnya. Jadi, apa yang dia lakukan di sini hari ini? Mungkin, ada hal lain di kota Tianxiang yang menarik perhatiannya? Mungkinkah dia menemukan ahli lain untuk dilawan? Jun Moxie telah memeras otaknya untuk mendekati Solitary Falcon sejak awal. Itulah sebabnya dia melibatkan Solitary Falcon dalam percakapan yang begitu menarik dan telah menawarinya anggur yang enak. Namun,
Rencananya harus didorong lebih awal dari waktu yang dijadwalkan, dan kedatangan tak terduga dari begitu banyak ahli Sky Swan dan Spirit Swan membuat Junmo Xie kewalahan. Kemudian, setelah pertempuran untuk Swan Core telah berakhir, Junmo Xie menyadari bahwa dia dapat menggunakan bantuan kedua Swan Beast dari hutan Tianfa untuk melakukan tugasnya yang diperlukan, yang berarti bahwa dia tidak lagi membutuhkan Solitary Falcon untuk membawanya keluar dari rencananya segera. Akibatnya, meskipun dia telah merencanakan segalanya dengan sangat tepat, dia dipaksa berimprovisasi dengan cepat untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah dengan cepat. Namun, hati Tuan Muda Jun masih menyimpan beberapa keluhan dalam hal ini. Aku menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk merencanakan semuanya, dan sekarang semuanya sia-sia. Benar-benar membuang-buang waktu dan energiku. Junmo Xie sedikit kecewa dengan dirinya sendiri karena dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk melacak Solitary Falcon begitu pria itu meninggalkan kota Tianxiang. Namun, sekarang Junmo Xie secara tak terduga melihat sosok Solitary Falcon di kota Tianxiang lagi, dia jelas tidak mau melepaskan kesempatan ini. Oleh karena itu, pembunuh bayaran Jun segera mengikuti setelah Master menghilang dengan kecepatan penuh. Kecepatan dan kelincahan pembunuh bayaran itu tidak ada duanya, tetapi sekeras apapun dia mencoba mendorong dirinya sendiri, dia masih mendapati dirinya tidak mampu mengejar Solitary Falcon. Sebenarnya jarak di antara mereka terus meningkat dengan mantap. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Junmo Xie kekurangan keterampilan. Swan Qi-nya masih cukup rendah, dan meskipun kultivasinya telah menunjukkan banyak peningkatan akhir-akhir ini, tetapi itu masih hanya setara dengan ahli Swan Emas Junior. Namun, Tuan Muda Jun yakin bahwa setelah membobol lapisan kedua pagoda Hongjun, kekuatannya akan mencapai setara dengan ahli Swan Qi Earth Swan sesuai standar benua Swan. Namun, hal itu akan menjadi tulisan lama kemudian, tetapi untuk saat ini dia sudah kehilangan sosok Solitaire Falcon. Tapi tetap saja, pembunuh bayaran tidak menyerah, dan melanjutkan pengejaran liar ini dengan memasangkan keterampilan pembunuh dan kemampuan intuitifnya dengan petunjuk yang ada untuk melacak Solitary Falcon. Hutan Maple, selatan kota. Daun maple tampak semerah darah di bawah matahari terbenam di akhir musim gugur. Angin musim gugur bersiul melalui hutan yang tampaknya penuh darah ini, dan sepertinya ribuan daun maple yang pernah menghiasi cabang-cabang pohon di hutan ini tidak lagi mampu menahan kekuatan angin dan jatuh serta mengalir. Di dalamnya, membuat mereka tampak seperti gelombang darah yang mengalir ke atas dan ke bawah lautan darah. Seluruh cakrawala sepertinya berlumuran darah. Seorang sosok kesepian berjubah biru berdiri dengan tenang tertiup angin, dan meskipun dia berdiri tak bergerak di tempatnya, namun jubahnya yang berkibar membuatnya tampak seolah-olah tubuhnya adalah perwujudan dari lautan yang bergolak dengan ombak yang bergulung-gulung, menderu dan beriak tanpa akhir. Warna biru-biru jubah pria ini memuji warna merah tua dari hutan di latar belakang, dan itu sepertinya menciptakan gambaran yang aneh tapi tenang, bermusuhan tapi damai. Rambut birunya terangkat tertiup angin, dan tampak menyatu dengan langit biru di atas. Meskipun banyak daun jatuh ke tanah, tapi yang ada di sekitarnya pasti akan melingkari di sekelilingnya, dan rambut birunya sepertinya tidak terkontaminasi oleh mereka sama sekali. Matanya tenang dan tenang, tidak ada tanda-tanda kesedihan untuk jalan di belakang, tidak ada keinginan atau harapan untuk orang di depan, tidak ada kepanikan, dan tidak ada rasa takut. Pria ini adalah Hai Chen Feng. Menjadi teman sejati, Hai Chen Feng muncul seperti yang dijanjikan, untuk menghadapi musuh yang tidak diketahui tetapi tak tertandingi ini untuk tujuan temannya. Matanya mengarah ke timur, dan dia sepertinya menatap cakrawala dengan harapan bisa melihat kampung halamannya di luar laut, di mana tuannya sedang menunggu kepulangannya. Setelah pertempuran ini selesai, apakah aku akan mendapat kesempatan untuk pulang lagi? Wosh! Angin musim gugur yang kencang bertiup melalui langit, dan sepertinya meteor telah jatuh dari langit dan dampaknya yang tiba-tiba saat mendarat di tanah telah membuat angin menjauh darinya. Hai Chen Feng menyipitkan matanya saat seberkas cahaya biru tua melintas dari tubuhnya dan dia berdiri terpaku di tempatnya, mantap seperti batu, tetapi rambutnya mulai berkibar tertiup angin di belakang tubuhnya, sementara daun maple miring ke belakang dan melesat. Melewati, dan jauh dari tubuhnya. Puluhan juta daun yang entah bagaimana berhasil melawan angin musim gugur sampai sekarang, akhirnya menyerah dan terjebak dalam kekuatan kuat dari angin ini, membanjiri langit dengan pancaran merah darahnya. Laut merah dan biru tiba-tiba terpisah satu sama lain. Hai Feng Chen tiba-tiba tampak berdiri sendirian di dalam bingkai, tanpa seorang pun di sekitarnya, dan tanpa dukungan. Sepertinya semua usaha keras yang sebelumnya dia lakukan untuk memilih posisi geografis yang menguntungkan telah dinetralkan dalam sekejap. Ekspresi wajah Hai Feng Chen berubah hampir seketika sementara tangannya menemukan jalan ke gagang pedangnya saat dia melihat ke atas untuk mencari musuhnya, tetapi tidak melihat siapapun. Tidak ada musuh yang terlihat. Pria tak dikenal ini bahkan belum muncul dalam daging, tetapi sudah mempertimbangkan Hai Feng Chen untuk menggunakan Swan Qi-nya. Suara mendesing.
Sosok hitam muncul dalam sekejap di ketinggian tinggi di langit di depan Hai Fengchen. Pria itu turun hingga sekitar 10 kaki di udara, tetapi cara angin bertiup melewati jubahnya membuatnya tampak lebih seperti elang daripada manusia. Rambut panjangnya tergerai di pundaknya, tulang punggungnya lurus seperti tombak, matanya tampak tajam seperti kilat, hidung dan bibirnya menyerupai elang, wajahnya kurus dan hampir tampak seolah-olah seluruh tubuhnya. Tubuh adalah personifikasi kematian. Dia tampak seperti penguasa langit, hanya menunggu mangsa berikutnya. Seperti elang yang memandang rendah kelinci. Apakah yang mulia orang yang memilih Jin Yang Bang? Hai Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan nada hormat. Intuisi Sky Xuan-nya telah membuatnya sadar bahwa dia bukan tandingan pria di depannya ini. Ya, dan kamu adalah bantuan sewaan Jin Feng Lai? Dan ahli Sky Xuan dalam hal itu? Ya, itu bagus, itu sangat bagus. Pria berjubah hitam melirik Hai Chen Feng saat wajahnya menjadi bersemangat dengan keinginan. Jantung Hai Chen Feng sudah berdetak seperti drum. Kultivasinya terlalu tinggi untukku. Level apa yang telah dia capai? Dia setidaknya seorang ahli roh Xuan. Meskipun Hai Chen Feng adalah ahli Sky Xuan yang tangguh, dia masih tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun dia mengharapkan orang ini menjadi cukup kuat, dan mungkin bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri, tetapi dia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa pria ini akan berada di luar kemampuannya untuk mengatasinya. Orang ini sangat kuat sehingga aku percaya bahkan Master tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi hanya ada segelintir orang yang telah berkembang sejauh itu. Jadi siapa orang ini? Alasan sebenarnya mengapa Hai Chen Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis adalah karena orang ini sudah berkembang sejauh ini. Mengapa dia menimbulkan masalah dengan faksi kecil seperti geng Jin Yang Bang? Jika orang seperti itu meminta sesuatu dari Jin Feng Lai, maka Jin Feng Lai seharusnya menawarkan semua yang dia miliki. Tapi sebaliknya dia berhasil membuat orang ini kesal. Apa ini? Pria berjubah hitam tersenyum dingin. Namun, karena hanya seorang ahli Sky Xuan, kamu benar-benar berani menantangku. Haha, baik. Setidaknya kamu memiliki keberanian. Keadilan harus ditemukan di mana-mana, jadi aku harus melakukannya. Bahkan melalui pegunungan belati dan lautan api, seseorang tidak boleh melihat ke belakang. Hai Fengchen menyatakan dengan nada tulus saat dia dengan hormat melipat tangannya. Tuan, aku meminta kamu meninggalkan teman-temanku. Dan jika aku menyinggung kamu, aku meminta kamu memaafkanku. Aku tidak pernah melakukannya. Pria berbaju hitam itu tertawa keras. Suaranya terdengar agak aneh, hampir seperti seekor elang sedang bernyanyi. Aku datang ke kota Tianxiang untuk mencari sesuatu, dan tujuan perjalanan aku telah terpenuhi dan cukup produktif. Oleh karena itu, aku hendak pergi tanpa mempedulikan omong kosong dengan geng Jin Yang Bang. Tetapi saat itu akan terjadi, aku menerima tantangan kamu untuk bertarung. Sepertinya orang terkadang hanya beruntung. Karena tujuan kamu sudah tercapai, mengapa tidak membiarkan masalah ini begitu saja, Tuan? Hai Chen Feng menghela nafas dan kemudian menambahkan, Yang Mulia telah menunjukkan bahwa kamu hanya tertarik pada kompetisi untuk Xuan Core kan? Pria berbaju hitam itu mengerang, seolah-olah seseorang telah salah nada, dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Dia mengatupkan kelopak matanya, dan berkata, hanya karena itu sudah berakhir berarti kita tidak akan bertarung? Itu tidak masuk akal. Hari ini aku akan memberi kamu pelajaran. Kamu perlu perhatikan, ada beberapa orang yang tidak boleh kamu provokasi, dan karena kamu memprovokasi seseorang, kamu harus membayar harga yang sesuai.